Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sang Jun mengikuti Kinmu selangkah demi selangkah. Kemanapun Kinmu pergi, dia akan mengikutinya. Dia tidak perlu memikirkan apakah jalan yang ditempuh Kinmu benar atau bagaimana dia menggunakan rune kekacauan primordial dan ki vital kekacauan primordial untuk menipu hutan prasasti. Dia hanya perlu mengikuti Kinmu. Sepanjang jalan, dia berjalan dan berhenti. Jika Kinmu berjalan keluar dari hutan prasasti sendirian, itu akan jauh lebih mudah. Namun, membawa Sang Jun akan jauh lebih rumit. Hutan prasasti diciptakan oleh Tuan Muda tertua untuk menekan tubuh jasmani orang lumpuh dan praktisi Dao lainnya, dan Sang Jun termasuk di antara mereka. Untuk menipu hutan prasasti, Kinmu perlu menggunakan struktur rune kekacauan primordial untuk menyembunyikan aura Dao agung milik Sang Jun sendiri. Hanya dengan begitu dia akan dapat membawanya keluar dari tempat ini. Struktur kekacauan primordial juga merupakan masalah besar bagi Kinmu. Saat dia bergerak maju, dia menghitung pada saat yang sama. Dia bagaikan obelis yang sedang beraksi. Ketika Sang Jun berjalan di bawah bayangannya, seolah-olah dia terkungkung dalam obelis Kinmu, jadi dia tidak menyebabkan perubahan apapun di hutan prasasti. Jika struktur kekacauan primordial Kinmu salah dan aura Sang Jun bocor keluar, dia akan segera ditekan oleh hutan obelis dan dikirim langsung ke prasasti batu asli. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinmu akhirnya membawa Sang Jun keluar dari hutan prasasti batu. Keringat mengucur di sekujur tubuhnya. Selama kurun waktu ini, ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghitung dan mengerahkan seluruh kekuatan otaknya untuk menemukan satu-satunya jalan keluar dari perubahan yang tak terhitung jumlahnya, baru kemudian ia keluar dari hutan prasasti batu. Pada saat itu, dia merasa rileks dan pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Anggota tubuhnya menjadi lemah. Kinmu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ia berdiri di sana untuk menenangkan pikirannya. Sang Jun menoleh ke belakang dan melihat banyak sekali prasasti berdiri di sana. Begitu banyaknya sehingga dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Seolah-olah satu kehidupan telah berlalu. Ia memikirkan masa ke-16 dan kegigihannya di masa lalu. Ia memikirkan pengalamannya di kehidupan ini dan merasakan semua yang ada di kehidupan sebelumnya. Dan dalam kehidupan ini, dia akan memperoleh kehidupan baru. Tidak lama kemudian, Kinmu membuka matanya dan berjalan keluar pintu. Sang Jun masih mengikutinya. Kinmu tidak berbicara, begitu pula Sang Jun. Ia tampak telah sepenuhnya menyatu dengan bayangan Kinmu. Dia adalah eksistensi yang telah membunuh jalan menuju Dao dan juga seorang pembunuh. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh seorang praktisi Dao bahkan sebelum dia mencapai Dao. Dia bersembunyi di balik bayangan Kinmu, jadi orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali, mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya. Mereka berdua hendak keluar pintu ketika Kinmu tiba-tiba berhenti, dan Sang Jun mengikutinya. Kinmu melihat keluar dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia tertawa keras dan berkata, "Kita berdua adalah Tuan Muda Istana Miluo. Apakah kakak senior berencana untuk membantu ketiga dan keempat dan menekanku? Kudengar kakak senior adalah murid guru yang paling berharga. Jika dia adalah guru, apa yang akan guru lakukan?" Suasana di luar pintu sunyi. Jantung Sang Jun tak kuasa menahan diri untuk berdetak kencang. Ia melihat keluar pintu dan melihat apa sebenarnya yang ada di luar. Mengapa Kinmu tiba-tiba berkata seperti itu? Mungkinkah Tuan Muda tertua Istana Miluo sedang berada di luar pintu saat ini? Guru harus bersikap netral, tidak berat sebelah terhadap saya, dan tidak berat sebelah terhadap kakak-kakak senior lainnya. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu benar-benar mewarisi jabatan guru, kamu tidak akan menghentikanku, kamu juga tidak akan menghentikan Sang Jun. Karena saat Sang Jun menjadi Master Dao, guru juga tidak menghentikannya." Di luar pintu masih sunyi. Sang Jun mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah Tuan Muda telah melakukan kesalahan? Tidak ada seorang pun di luar sana. Pada saat itu, sebuah obelis muncul di pandangan mereka dan melayang. Kinmu menghela napas lega dan berjalan keluar pintu. Dalam bayang-bayang, Sang Jun mengikutinya keluar pintu dan tidak ada yang menghentikan mereka. Hanya obelis yang diam-diam melayang melewati mereka dan masuk ke pintu. Kinmu berbalik untuk melihat dan menyaksikan obelis tersebut kembali ke posisi semula dan runtuh. Sang Jun ragu-ragu dalam bayangan dan berkata, "Tuan Muda, monster tua dan yang lainnya." Kinmu sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dengan jatuhnya obelis tersebut, orang tua, perempuan tua, Susantong, dan seluruh penduduk desa kecil itu mungkin akan tertekan lagi dan tersegel dalam obelis tersebut, tidak akan bisa melarikan diri.
Terlebih lagi, susunan obelis telah pulih sepenuhnya dan tidak ada lagi celah. Jika Qin Mu kembali ke tempat ini di masa depan, ia harus mengandalkan keterampilan kerasnya untuk menghancurkan susunan itu dengan paksa. Dan ini membutuhkan kecakapan bertarung seperti Tai Yi. Kehebatan bertarung seperti Tai Yi. Sudut mata Qin Mu bergetar saat dia berpikir, aku tidak memilikinya sekarang, tetapi aku akan memilikinya di masa mendatang. Tiba-tiba, dua pintu yang rusak di pintu itu terbang dan menyatu, berubah menjadi pintu utuh yang tertanam di pintu itu. Kedua pintu tertutup, dan rune Hong Meng beredar di sana, mengunci pintu hingga tertutup rapat. Kakak senior, kamu tidak boleh seperti guru. Qin Mu berbalik dan pergi, suaranya bergema di tanah terlantar, jika kamu terus mengikuti jalan guru, bahkan jika kamu dapat melakukan hal yang sama seperti guru, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari nasib guru. Guru telah gagal, mengapa kamu tidak mencoba jalan lain? Tak seorang pun menjawab di tanah terlantar itu. Qin Mu membawa Sang Jun jauh. Ketika mereka berjalan keluar dari tanah terlantar, Sang Jun akhirnya bertanya dalam hatinya, di mana tuan muda tertua tadi? Dia tidak benar-benar turun. Qin Mu menggelengkan kepalanya, dia mungkin orang yang paling mirip dengan Tuan Istana Miluo di antara 7 Tuan Muda Istana Miluo, tetapi dia sama saja seperti dia. Setiap gerakannya, bahkan filosofinya, sama dengan Tuan Istana. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dari kenyataan bahwa dia telah mempelajari rune kekacauan primordial, aku dapat melihat kepribadiannya. Dia menekan sifatnya sendiri dan membuat dirinya lebih seperti Tuan Istana. Jika memang begitu, maka dia pasti akan mengikuti perintah Tuan Istana dan kembali ke zaman kosmiknya sendiri. Dengan demikian, dia pasti tidak akan turun ke sini. Sang Jun sedikit bingung. Sulit baginya untuk memahami orang-orang seperti Tuan Muda tertua di Istana Miluo. Dia hanya sebuah proyeksi. Qin Mu berkata, ketika monster tua dan yang lainnya menyerang pohon dao miliknya, mereka masih membuatnya khawatir, jadi dia memproyeksikan dirinya untuk melihatnya. Aku harus berunding dengan emosinya, atau dia akan mengurungku di pintu. Justru karena dia meniru Tuan Istana Miluo, temperamennya memiliki kekurangan. Selama kita memahami hal ini, kita bisa melarikan diri. Dia menghela napas panjang lega dan berkata, jika bukan kau yang mengikutiku tapi monster tua dan yang lainnya, maka kita tidak akan bisa melarikan diri, kita akan pergi ke istana leluhur dan membangun kekosongan pamungkas yang sesuai dengan pohon dunia. Dia melihat arah dan menuju ke gunung hitam besar di istana leluhur. Neraka, Jade Ridge, Sisiu, Spirit Book, dan Spirit Abyss dikorbankan satu demi satu, berubah menjadi energi dan memasuki alam semesta masa lalu. Hasilnya, pohon dao milik Hall Master Lingguan menjadi semakin jelas, dan buah dao pada pohon dao menjadi semakin kuat. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, selama langit Lingyuan dikorbankan, ia akan dapat kembali ke puncak zaman ke-16. Pada saat itu, alam semesta tidak akan lagi cocok untuknya. Master Istana Lingguan menunggu dengan tenang. Hari ini adalah hari pengorbanan surga Lingyuan, dan juga hari ketika pohon dao miliknya sepenuhnya turun. Meskipun dia adalah seorang praktisi Tao yang telah hidup selama 4 zaman alam semesta, dan hati Tao-nya sangat kuat, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit riak pada saat ini. Saat pohon dao turun, dia akan berada satu langkah di depan semua orang dari Istana Miluo dan akan mampu mencap dao besarnya di kekosongan tertinggi alam semesta ini. Ini langkah pertama. Dia akan selangkah lebih maju dari semua orang dalam mencap dao agungnya. Kemudian, sebelum alam semesta ini runtuh, dia akan mampu mengolah buah dao keempatnya. Dengan kedatangan Istana Miluo, keruntuhan alam semesta ini tidak dapat dihindari. Saya khawatir itu akan terjadi lebih cepat daripada keruntuhan zaman ke-16. Tidak semua orang memiliki harapan untuk membudidayakan buah dao lain di alam semesta ini, tetapi saya pasti bisa melakukannya. Kepala petugas roh aula sedang dalam suasana hati yang baik. Inilah sebabnya dia berani menyinggung Tuan Muda ke-7 Qin Mu dengan datang ke sini. Akhirnya, surga Spirit Abyss berubah menjadi energi dan menghilang. Hall Master Spirit Officer merasakan kekuatan dao agung yang tak tertandingi melonjak keluar dari pohon dao, bunga dao, dan buah daunnya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar dan memanggil pemuja surgawi Su. Dia berkata, terima kasih telah merawatku selama 10 tahun terakhir. Aku juga telah membalasmu dengan meningkatkan dao agung Hadesmu. Hari ini, aku telah berhasil. Aku akan pergi ke kehampaan alam semestamu dan mencoba untuk mencap dao agungku dan membangun surga agungku yang utama. Biksu surgawi Su membungkukkan badan tanda terima kasih. Selama 10 tahun terakhir, Master Aula pejabat roh telah mengajarinya cara berkultivasi, yang memungkinkannya memperoleh banyak hal. Kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat, jauh melampaui masa lalu.
Ikuti saja kultivasi yang saya ajarkan. Meraih Dao tidaklah sulit. Dao penguasa istana Lingguan berdiri di belakangnya. Dia memberi instruksi, jika Kaisar Surgawi datang untuk bertanya, Anda dapat langsung memberitahu dia bahwa saya akan mencap kekosongan pamungkas. Ketika saya mencapai Dao di dunia ini, saya akan memiliki 2 bunga Dao dan 3 buah Dao. Selama tubuh fisik saya terpisah, saya dapat berubah menjadi 5 peraih Dao untuk membantunya. Void Celestial Master terkejut. 5 Taois. Kepala istana pejabat roh terbang dan melangkah ke ruang hampa terakhir setelah 36 langkah. Tidak banyak penganut Tao di alam semesta muda ini. Bagaimana mungkin 6 miliar tahun sejarah bisa begitu tidak berguna? Kepala istana pejabat roh merasakan fluktuasi Al-Heaven Agung yang datang dari ruang hampa pamungkas dan dapat mengatakan bahwa ada beberapa Al-Heaven Agung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia duduk dan mulai mempercayakan Dao Agungnya. Bahkan angin dingin dan sepi dari ruang hampa pamungkas tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di masa lalu, dia telah mencapai Dao di alam semesta, tetapi tidak di alam semesta ini. Oleh karena itu, dia masih perlu mencap Dao-nya di ruang hampa pamungkas untuk membawa kekuatan kultivasinya ke titik ekstrim. Dalam keadaan normal, ia mungkin memilih untuk memasuki dunia kultivasi dan mengolah jalan yang berbeda dari zaman alam semesta sebelumnya. Ini adalah jalur kultivasi ortodoks Istana Miluo. Namun, ada 7 tuan muda di alam semesta ini, jadi aku tidak bisa berkultivasi menurut metode ortodoks. Bagaimanapun, itu adalah tuan muda ke-7. Pasukan pengadilan surgawi sangat besar dan perkasa, dan mereka semakin dekat dengan dunia asal. Namun, di sepanjang jalan, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya, dan bahkan dengan sumber daya keuangan pengadilan surgawi yang mencengangkan, akan sulit bagi mereka untuk mendukung mereka. Yang lebih penting, perdamaian abadi telah memutuskan semua jembatan yang menghubungkan energi roh ke pengadilan surgawi, menyebabkan pengadilan surgawi kehilangan kekuasaannya atas semua dunia di alam semesta. Tanpa sumber daya dari semua dunia sebagai pendukung, pengadilan surgawi mengirim pasukan untuk menyerang perdamaian abadi, hanya saja konsumsi dalam perjalanan agak melelahkan. Men Yumui diperintahkan untuk pergi ke surga selatan untuk menjarah kekayaan semua surga besar di surga selatan. Murid Dewa Api, Yan Yazi, bergegas menyambutnya dan menjamunya secara pribadi. Setelah menerima dekrit Kaisar Surgawi, ia segera memerintahkan semua surga besar di surga selatan untuk mengirimkan semua jenis kekayaan. Men Yumui menunggu di surga selatan selama lebih dari 10 hari. Yan Yazi sudah siap dan ratusan kapal kargo berbaris di anak sungai-sungai surgawi. Yan Yazi dengan hormat mengantar Men Yumui pergi dan berbisik, "Kudengar guru surgawi adalah manusia dan menyukai harta karun langka. Guru surgawi, perahu terakhir diberikan kepadanya olehku." Men Yumui menaiki kapal dan membenci Yan Yazi. Ia datang ke sebuah kapal dan memerintahkan, "Buka kabin dan periksa barang bawaan. Jangan sampai ada yang hilang." Pendeta di kapal membuka kabin. Men Yumui melihat ke dalam kabin dan tercengang. Kabin itu penuh dengan manusia, tua dan muda. Men Yumui kebingungan. Yan Yazi tersenyum meminta maaf dan berkata, "Jangan khawatir, guru surgawi, aku tidak akan kekurangan apapun. Semua manusia di surga selatan yang berusia lebih dari 40 tahun telah dikirim ke sini. Hanya ada 200 kapal sekarang, dan akan ada aliran kapal budak yang tak ada habisnya yang dikirim ke sana nanti." Men Yumui meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Dia berkata dengan suara serak, "Aku ingin perlengkapannya. Guru surgawi, ini barang bawaannya." Yan Yazi berjuang beberapa saat, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia dengan cepat berkata, "Pada masa Bandit Api, manusia berkorban pada usia 70 tahun, tetapi itu adalah sejarah lama. Sekarang, Raja Dewa Leluhur telah mengubah aturan. Kita bisa berkorban pada usia 40 tahun. Jangan khawatir, guru surgawi, mereka semua senang." Dia menoleh ke kabin dan bertanya, "Apakah kamu senang?" Manusia di kabin itu berkata serempak, "Tuan, kami senang." Men Yumui menurunkan Yan Yazi dengan lemah dan menepuk bahunya. Dia bergumam, "Yan Yazi, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik." Armada pasokan berangkat. Men Yumui berdiri di haluan kapal dan mengepalkan tinjunya, tetapi dia melepaskannya lagi dan lagi. Dia melihat kembali armada panjang itu lagi dan lagi, tetapi dia menoleh lagi dan lagi. "Saya ingin secara pribadi mengirim anggota klan ini ke pasukan pengadilan surgawi. Saya ingin secara pribadi mengirim mereka ke sana sebagai makanan bagi para dewa dan setan pengadilan surgawi." Kepalanya sedang kacau. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benaknya seperti mimpi buruk. "Aku punya mimpi. Kejam sekali." Dia memuntahkan darah, tetapi kulitnya jauh lebih baik.
Yan Yazi memperhatikan armada itu pergi. Tepat saat dia hendak kembali dan menyiapkan lebih banyak budak, suara menyumui tiba-tiba terdengar, Yan Yazi. Yan Yazi buru-buru berbalik dan tersenyum meminta maaf, Mentian. Seberkas cahaya menyambar dan menembus dahinya. Dunia di depan Yan Yazi runtuh dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Suara menyumui terdengar, dan ada kegembiraan dalam suaranya. Aku, memberontak.